Ya, udah. Ya, pertemuan kelima, ini pertemuan, halo, masih dengar ya suara saya ya? Masih Pak. Ya, ini pertemuan kelima ini pertemuan terakhir ya dengan saya. Jadi nanti untuk pertemuan ke-6 sampai ke-10 nanti dilanjutkan Bu Betty, dan pertemuan ke-11 sampai 14 nanti Pak Hendra. Dan jangan lupa tugasnya yang sudah disampaikan di awal pertemuan, jadi pertemuan pertama ke kuliah, tetap running, tetap in progress. Jadi nanti pas pertemuan ke-13 dan 14 ketika Anda presentasi sudah siap dan ya dikumpulkan sebelum UAS ya. Pertemuan kali ini sesuai dengan tahun pelajaran, saya akan mempresentasikan, mendiskusikan terkait biofarmaseutika, sediaan obat yang diberikan secara parenteral. Nah, dalam hal ini pertemuan kali ini di state di dalam pelajaran itu adalah intramuskular dan intravena. Ya. Karena ya bisa dibilang untuk parenteral ya kebanyakan obat disuntikkan secara intravena dan intramuskular. Ya. Sebagai awalan ini adalah gambaran sisi kiri, ini adalah gambaran dari vena ya, vena. Ya. Dan ini vena secara umum ya. Kita lihat di sini rata-rata diameternya adalah 5 mm ya. Terus kemudian dinding ketebalan dinding rata-ratanya 0,5 mm ya. Terus di endotelium ketebalannya sekian, di jaringan elastis sekian, di otot halus smooth muscle sekian, di jaringan fibros, jaringan berserat fibrin ketebalannya khususnya sekian. Ini gambarannya. Ini arteri, jadi vena ini kan ada di mana-mana ya. Dan ini vena secara umum, ini kalau vena arteri sekian, vena arteriol lebih kecil lagi 30 mikrometer, kapiler 8 mikrometer ya. Venul 20 mikrometer ya. Jadi ini sebagai gambaran, sebagai visualisasi ya. Ya, kita dapat membayangkan ketika obat itu kita berikan secara intravena ya. Dan, kalau vena umum masih mending diameternya 5 mm, tapi misalkan katakanlah di kapiler ya, mungkin ini yang sekarang rawan itu, misalkan kayak penyakit jantung koroner ya, itu kan ketika terjadi penyumbatan di tingkat mortalitasnya cukup tinggi. Jadi ini gambarannya. Dan ini juga visualisasi bagi kita bahwa kira-kira bisa menjadi gambaran bahwa yang namanya sediaan yang diberikan secara intravena yaitu yang pertama yang jelas ukurannya ya harus bisa melewati lubang-lubang diameter dari pembuluh vena ini, dan juga ukurannya bisa masuki sana, dan juga dia langsung miscible ya, langsung dapat bercampur dengan cairan-cairan yang ada di dalamnya gitu. Ini gambaran vena ya. Sementara itu ini adalah gambaran muscle ya, muskular atau otot sana ya, dengan berbagai karakteristiknya ya. Yang gambar A ya visceral ya, unit tunggal dari jaringan otot halus ya, ya, tunggal gitu kan, muscle fiber ya, fiber bersat fibrin otot fiber. Ini otot neuron, bukan otot saraf-saraf autonom. Ini adalah nukleus inti-intinya. Nah, ini. Karena nanti parenteralnya yang dibahas tadi adalah intravena, jadi dia langsung dimasukkan ke dalam vena, dan intramuskular, dia langsung dimasukkan ke dalam muskular, dalam otot.
Mungkin di sediaan steril atau mungkin farmastika yang lain juga sudah dikenalkan terkait apa itu sediaan parenteral ini sebagai leading sebagai tadi introduction, sekarang mengarah ke kenapa ada apa dengan sediaan parenteral. Jadi parenteral itu sediaan yang diberikan dengan menyayat, dengan menyobek ya jaringan kulit. Ya. Jadi kenapa ada parenteral? Karena the first choice ya, the popular route yang paling populer itu adalah melalui mulut ya, oral drug delivery. Kemudian ketika obat itu tidak dapat diberikan secara oral, orang berpikiran bagaimana alternatifnya. Salah satu alternatifnya ini adalah parenteral. Ya. Jadi parenteral ini ya, sejarahnya ya, ditemukan sejak tahun 1660 dan kemudian berkembang pesat. Ya. Ampul gelas pada tahun 1852 oleh Limousin Prancis dan Fritz Lieder Jerman. Ya. Jadi orang Prancis sama orang Jerman itu luar biasa. Jadi nanti kalau misalkan ada dari kalian yang iya satu ya di Prancis sama Jerman itu studi itu nggak bayar ya. Cuman emang kalau Prancis bahasanya emang agak susah. Kalau Jerman ini tidak sesusah Prancis ya. Anak saya ketika SMP kemarin dia dapat muatan lokal bahasa Jerman dan bahasa Prancis ya. Agak ini di bahasa Prancis karena bahasa Prancis itu antara yang tertulis dengan yang diucapkan itu berbeda ya. Tapi bahasa Prancis ini termasuk bahasa dunia. Bahasa dunia itu kan Inggris, Arab, Prancis, Cina, satunya Rusia apa ya, itu kan bahasa yang diakui PBB. Jadi dengan mengetahui bahasa Prancis lumayan, nanti Anda bisa bekerja di kan bahasa Prancis banyak digunakan di selain di Prancis di Afrika, Kanada. Dan orang sana juga luar biasa. Jadi ini Prancis dan Jerman. Jadi injeksi besar kata injeksio yang artinya memasukkan ke dalam dan infusio yang berarti penuaan ke dalam. Jadi sejarahnya parenteral itu ya obat yang ada kendala atau ada trouble atau ada keterbatasan ketika diberikan secara oral, orang berpikiran diberikan secara parenteral. Ya. Ya. Rute-rute pemberian untuk sediaan parenteral, diantaranya ada intravena ada intravena bolus, ada intravena infusion, ya, infus, ya tentunya ada intravena injeksi, ya jadi sudah disebutkan sana. Ada intramuscular injection, ya injeksi, dan subkutan injection, ya. Subkutan. Nah, rute parenteral, intravaskular atau intravena ya, itu dia langsung menempatkan obat directly langsung ke dalam pembuluh darah. Nah, tadi dan di slide pertama, slide kedua tadi, bagaimana bayangan dari vena, bayangannya seperti pipa katanya. Intravena itu obatnya langsung dimasukkan ke dalam vena tersebut. Nah, sementara intramuskular ya itu diinjeksikan dalam otot skeletal, muscle. Subkutan ya dari jaringan subkutan ya. Inhalasi ini juga termasuk parenteral ya, tapi tidak kita bahas di sini ya. Melalui lungs, melalui paru ya. Ini gambarannya. Jadi subkutan ini epidermis, bagian kulit yang paling luar, masuk ke dalam bagian dermis, kemudian ada jaringan subkutan. Nah, ini yang dapat diberikan untuk injeksi subkutan. Ya, subkutan. Nah, kemudian ini ya adalah muscle with vein, jadi otot dengan ada vena di sana. Ya. Jadi kalau intravena dia langsung masukkan ke dalam venanya, ke dalam langsung dalam pembuluh darah vena. Kalau intramuskular ke dalam otot tadi, otot-otot ini.
Ya. Nah, pertanyaannya mungkin adalah kenapa Pak kok ada yang subkutan, ada intravena, ada yang intramuskular? Kalau mau di breakdown lagi ada intraperitoneal, ada intrakutan, ada macam-macam. Tapi mungkin secara garis besar, secara kalau dibikin kelompok-kelompok besar, ya, dan yang paling banyak lazim digunakan cara ini adalah intravena, subkutan, bahkan kalau seiring ya sekali lagi ini yang lazim ya, yang umum atau yang banyak digunakan sebagai rujukan pemberian obat. Bahkan sekarang itu ada namanya intratakikardial, ya, ada intrakardial. Jadi ada beberapa obat yang dia diberikan secara parenteral dan dia langsung ya ke tempatnya gitu. Jadi misalkan katakanlah kita mau mengobati jantung kita, ya ada sekarang ya advance ya terkini dari drug delivery atau kemudian obat, dia langsung diinikan ke jantung, langsung disuntikkan ke jantung sana. Nah tentunya tidak sembarangan orang sana, karena kalau misalkan kita salah menginjeksikan kan risikonya cukup besar. Ya, tuh. Masuk juga ada yang intralang mungkin, intratakikardial, ya trakea, langsung disuntikkan ke sana. Ya. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, kenapa dibuat intravena, kenapa dibuat subkutan, kenapa dibuat intramuskular. Ya. Jadi ya, kalau kita lihat tadi sejarahnya mungkin dari awalnya kan first atau popular choice-nya kan oral, first choice oral, ada keterbatasan atau hambatan seoral, kemudian orang berpikiran parenteral. Terus ternyata jadi kan terus berkembang pesat. Ya. Terus ternyata orang berpikir, oh iya parenteral bagus ya, tapi ternyata dalam tubuh kita itu kan susunannya sangat berlapis-lapis, sehingga orang juga berpikir, oh ya kalau misalkan pengen langsung diabsorpsi tanpa ada difusi, tanpa ada liberasi, tanpa ada difusi, ya kita intravena gitu. Tapi ini misalkan obatnya ini sisa larut air dan ininya pembawanya harus mau nggak mau harus menggunakan pembawa yang lipid, minyak, ya, subkutan. Atau wah subkutan kelamaan deh nanti, misalkan tujuannya ternyata misalkan mau ke ototnya, ya kelamaan, ya. Kita langsung intramuskular saja, ya, karena ya subkutan, vena, dan muskular ini kan punya karakteristik yang tidak sama. Mungkin yang agak mirip adalah subkutan dengan muscle, otot, terkait dengan zat yang dikandung ya, ada lipid, ada aqueous, ya ada vasolipid, ada vasoaqueous. Ya kalau di sini mungkin lebih banyak ada serat-serat fibrin-fibrinnya banyak. Kalau yang vena jelas tadi ini seperti pipa, ya, ini seperti pipa dalam tubuh kita, isinya di dalam sini adalah darah. Ya. Nah, jadi sehingga kalau namanya intravena mau nggak mau pembawanya harus kebanyakan mostly didominasi oleh air aqueous. Ya. Karena kalau misalkan pembawanya minyak ya bahaya. Gitu. Ya. Ini gambarannya, jadi subkutan di sini, intravena langsung ke ini, ya, ke pipanya menuju darah vena, sementara intramuskular ke dalam ototnya, muscle. Ya. Ya. Keuntungan stent parenteral ya ini, injeknya cepat, ya, karena respon fisiologis dapat segera tercapai, dia nggak perlu lepas dari sediaannya. Ya. Kemudian efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Nah, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna, tergantung rutenya, ya, bioavailabilitasnya, ketersediaan hayatinya. Kerusakan obat dalam senam tenan dapat dihindari. Nah, ada beberapa obat yang dia rusak dengan panjangnya rute saluran pencernaan itu. Salah satu opsinya adalah menggunakan parenteral. Kemudian obat dapat diberikan pada pasien yang dalam kondisi tidak sadar atau koma.
Jadi kalau pasien yang kondisi koma tidak sadarkan diri ICU, ya mau nggak mau diberikan secara parenteral, dan itu umumnya diberikan secara intravena. Ya. Hanya tadi intravena kalau diberikan ada bolus, ada infus, ya, ada mungkin injeksi nggak banyak ya, injeksi nggak banyak. Tidak ada bolus, ada infus, ya. Makanya injeksi nggak banyak dianggap tidak cukup banyak ininya, jadi intravena, bolus dan infus, karena dia langsung diinikan ke pembuluh darah vena. Ya. Kemudian sadar atau koma, tidak sadar atau koma, baik untuk obat yang tidak efektif diberikan secara oral, ya. Baik digunakan untuk efek lokal pada anestesi, ya. Untuk anestesi apa saja, ya misalkan buat yang laki-laki mungkin ketika di khitan kan, dokter atau tenaga medis yang akan menghitan dia akan mencari dulu, ya, pembuluh darah venanya. Ketika darah diinjeksikan dengan anestesi lokal, ya. Kemudian terapi keseimbangan elektrolit dalam tubuh, kerugiannya, ya, terbatasannya, dia dapat menyebabkan iritasi pada saat pemberian aplikasi, terutama pada pemberian yang berulang-ulang. Ini ada keterbatasan, ada kelebihan. Kemudian menimbulkan efek psikologis trauma, ya, karena ya dengan jarum suntik. Nah, kalau dulu di zaman kecil saya nggak tahu di zaman kalian ya, ini efek psikologis ini malah bisa menjadi sugesti juga, sugesti orang kampung, orang desa ketika dia berobat ke dokter atau tenaga medis. Ya. Zaman saya dulu kecil, dan mungkin sekarang masih ada di pelosok-pelosok kampung ya. Ya. Yang sudah tergolong sepuh berusia, ya, itu kayak efek psikologis. Ketika dia ke dokter atau tenaga kesehatan di kampung, dia tidak disuntik, dia merasa belum diobati. Ya. Jadi kadang-kadang dokter atau tenaga medis sana untuk memberikan sugesti ketenangan kepada pasien kampung yang datang, kadang-kadang mereka cuma disuntik dengan ini NaCl fisiologis, ya. Gitu. Keterbatasan dan kerugian yang lainnya, kesalahan pemberian obat atau takaran dosis tidak dapat ditoleransi. Ini bahayanya. Jadi karena di intravena itu dia langsung didistribusikan, jadi dia otomatis absorpsinya kalau intravena itu 100%, ya, dia langsung didistribusikan dengan melalui pipa tadi itu, ya. Salah fatal, ya. Ya, ini harus benar-benar dihitung, didesain sedemikian rupa secermat mungkin, ya. Kemudian harus diberikan oleh orang yang terlatih, ya, terutama oleh dalam hal ini ya dokter-dokter, ya, atau mungkin perawat untuk yang larutan elektrolit, ya, yang untuk infus-infus yang bagi orang-orang yang dirawat inap, ya. Kemudian ada obat secara parenteral harus memenuhi prosedur aseptis, ya, karena parenteral itu harus, ya tadi kan, ya, Anda lihat dia langsung dimasukkan ke dalam tubuh, apalagi yang intravena masuk ke dalam, ya, pipa darah itu, ya, kebayang kalau misalkan produknya tidak steril, ya, ada kontaminasi di sana, wah langsung nyebar bakterinya kemana-mana. Ya, kalau bayangannya mungkin kayak misalkan Anda nonton film action gitu kan, wah di ini penting sampai situ ada gorong-gorong atau lorong-lorong itu masukin bom, wah langsung nyebar kemana-mana, gitu. Nah, jadi kalau misalkan secara intravena salah sedikit atau terkontaminasi sangat berbahaya efeknya, ya. Makanya secara sediaan harus dibuat steril ketika disampaikan, ketika diinjeksikan, disampaikan
dideliver, diantarkan kepada pasien harus aseptis. Ya. Kita masuk intravena atau intravena bolus, ya, bolus intravena. Jadi jadi dalam volume besar cairan atau dosis suatu obat yang diberikan secara intravena dan secara cepat pada satu waktu tertentu, ya, dengan vena. Ya. Nah, bolus intravena ini 100% completely, ya, diabsorpsi secara sistemik, ya, karena tadi kan dia langsung masuk ke dalam pipa darah itu, ya, ya. Jadi ibarat tadi saya membayangkan kontaminasi ibarat film terhadap bom itu, ya ibarat ini mungkin race kayak MotoGP atau kayak Formula One gitu, ya. Langsung kendaraan langsung, ya. Jadi tanpa ada proses ini, semuanya sudah disiapkan, ya. Begitu langsung disuntikkan, set, dia langsung ini. Jadi tidak ada proses tambahan upaya dari obat, ya, di dalam obat, ya, senyawa aktif di dalam sediaan tersebut untuk keluar dari sediaannya. Jadi ini intravena jadi dengan pembawa mostly didominasi oleh air, dan begitu dia diinjeksikan langsung ke intravena, ya dia langsung, ya, terdistribusi. Nah, tidak ada mekanisme absorpsi dari berlapis-lapis, ya, apalagi kalau oral kan kemarin udah bayang, ya, dari oral, dari tenggorokan, kerongkongan, lambung dengan karakteristiknya ke usus halus, usus kecil, usus besar, kolon, ya. Dan laju bioavailabilitasnya ini instan, ya. Ini kemarin udah ada kan bahwa kalau yang oral grafiknya ada fase naik dulu, naik sampai peak, ya. Nah kalau yang intravena ini langsung dia dari 100% langsung set turun ke bawah. Nah, obat yang diberikan ini adalah untuk efek-efek yang immediate, yang segera, ya. Dan kalau tidak hati-hati, ya, terkait dengan pemberian, ya, intravena ini, ya, terutama, ya, ketika bicara intravena bolus intravena, ya, itu dia dapat meningkatkan peluang terjadinya reaksi tambahan atau efek samping. Kenapa? Karena volumenya besar, ya, volumenya besar, ya. Jadi kalau tidak hati-hati dengan formula yang di sana itu, tidak hati-hati dengan nanti kan sini ada formulasinya bagaimana, fisiologis dalam tubuh bagaimana, itu kita kurang perhatikan, akan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Dan dengan jumlah yang cukup besar ini, bolus intravena itu dapat memungkinkan terjadinya anafilaksis, ya, shock anafilaksis, sesuatu yang, ya, bisa ya acute, ya, secara akut dapat merugikan bagi kesehatan pasien, ya. Kemudian infus intravena, ya. Jadi suatu infus intravena itu, ya, diinjeksikan langsung, ya, melalui vena, ya, secara intravena, ya, dia menggunakan ya, bisa menggunakan jarum atau bisa menggunakan kateter, ya. Jadi dia langsung, ya. Bedanya apa ini dengan bolus, ya. Jadi kalau yang bolus tadi kan volumenya besar, kalau sini dia tidak, volumenya tidak sebesar yang bolus, ya, ya. Tetapi dia
volumenya lebih kecil dan dia intravenous line terus menerus. Ya. Ya. Kalau yang ini sekali waktu, paling terus menerus. Jadi misalkan kayak gini, misalkan kayak infus yang apa untuk elektrolit, keseimbangan elektrolit, ya, infus yang untuk sukrosa, untuk katakanlah TPN, total parenteral nutrition, itu golongan dari intravena infusion. Dan dia ya sama-sama intravena, kemudian ini adalah bolus, yang ini adalah infusion, infus. Dan dia sama-sama intravena, maka dia juga 100% completely diabsorpsi secara sistemik. Nah, kalau yang tadi ini yang bolus, ya, karena dia sekali waktu, ya dia instan. Ya. Kalau yang ini cepat instannya. Kalau ini laju dari absorpsi obat itu dikendalikan oleh laju infusinya. Ya, hanya kalau misalnya Anda lihat di pasien-pasien di rumah sakit, ketika dia ada infus di sana, ya, terus kan ada pengatur kecepatannya. Gitu. Jadi kalau misalkan butuhnya cepat, butuh banyak, ya mungkin kecepatannya ditingkatkan. Tapi ketika kondisi pasien sudah cukup stabil dan tidak perlu kondisi nutrisi yang banyak segera, peaknya, rate-nya, lajunya bisa dikurangi. Ya. Jadi laju absorpsinya dikontrol oleh laju infusinya, ya, karena secara biofarmasetika secara 100%. Ya. Kemudian level obat dalam plasmanya, ya, lebih dapat dikendalikan, ya. Dan dapat diinjeksikan pada cairan volume yang besar, ya. Dan sama intravena, jadi dibutuhkan skill, ya, keahlian di dalam memasukkan set infusion. Ya. Kalau enggak ini ya bisa terjadi pembengkakan, ya, tissue damage, ya, dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada tempat injeksinya. Ya. Bisa terjadi karena infiltrasinya yang enggak pas, ada nekrosis jaringan di sekitar jarum itu, atau juga karena luka-luka atau karena produknya tidak steril atau injeksi tidak steril yang menyebabkan steril abses, ya. Luka-luka karena steril atau mungkin bisa jadi sebenarnya sekarang ada juga namanya sterile inflammation sama masih steril. Ya. Tuh. Makanya ya kalau menggunakan infus intravena atau tadi bolus intravena, pasien-pasien ya sangat disarankan itu digunakan ketika di rawat inap di rumah sakit, karena kalau di rawat inap kan pemantauannya perawat, dokter kan standby, ya. Nah, di rumah kan susah, ya. Ya. Cara pemberiannya sekian parenteral intravena, ya, disuntikkan ke dalam pembuluh darah langsung, ya, intravenously, ya. Volume kecil misalkan diinjeksikan, ya, kurang dari 5 ml, sebaiknya isotonus dan isohidris, ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak kok tidak harus isotonus dan isohidris? Karena dengan volume kecil itu, ya, ketika dia masuk ke pipa tadi, ya, pembuluh intravena yang seperti pipa tadi, kalau volume kecil dia langsung dapat dapat diencerkan, dapat diantisipasi oleh bulk jumlah darah yang begitu banyak. Sementara itu kalau volume besar, infus, dia harus isotonus dan isohidris, harus, karena dia yang diberikan dalam jumlah banyak. Ketika dalam jumlah banyak, darah yang ada dalam vena itu, ya, itu tidak mampu menetralisir atau tidak mampu mengencerkan sesuatu yang baru masuk itu. Ya. Kemudian tidak ada fase absorpsi, ya. Jadi intravena ini tahapan biofarmaset absorpsinya itu bisa praktis hilang,
ya, karena dia langsung didistribusikan tadi intravena, langsung ke pembuluh darah kan, ya, intravena. Jadi langsung distribusi, ya, langsung masuk ke dalam vena, ya, sehingga onset actionnya langsung segera, ya. Jadi, kalau bayangannya seperti apa, ya, MotoGP atau Formula One itu kan udah desain sebenarnya langsung kenceng, ya, itu, ya, langsung distribusi, ya. Obat bekerja paling efisien dan bioavailabilitas 100%. Nah ini jadi harusnya ada ya deh di BioVar, ya, harusnya ada di BioVar. Jadi nanti ada namanya uji bioavailabilitas bioekivalensi, ya. Jadi untuk mengetahui berapa banyak ketersediaan hayati obat tersebut. Ya. Nah, ketika kita berbicara bioavailabilitas bioekivalensi ketersediaan hayati, ya, itu ada namanya bioavailabilitas mutlak, absolut, ada bioavailabilitas relatif, ya. Bioavailabilitas mutlak absolut itu diambilkan dari bioavailabilitas intravena, bolus biasanya sebenarnya. Nah, nanti bioavailabilitas relatif itu bioavailabilitas yang diberikan dari jalur yang sedang dievaluasi itu dibandingkan, di compare, ya, dengan bioavailabilitas dari intravena, ya. Karena bioavailabilitas intravena ini dia 100%, ya, jadi karena dia tahapan absorpsi tidak dilewati, jadi dia langsung tahapan distribusi 100%, ya. Jadi bioavailabilitasnya kan dengan mengukur level plasma dalam darah, ya. Dan nah, bioavailabilitas ini menjadi salah satu acuan, ya, sekarang, mungkin sejak sekian tahun yang lalu, bahwa seluruh produk obat, terutama yang diberikan secara oral, ya, itu dia harus melalui uji bioavailabilitas dan bioekivalensi, GBABE. Jadi produk itu oleh Badan POM, ya, dalam persyaratan registrasinya dia juga harus sudah melampirkan hasil uji BABE-nya. Ketika sudah ada uji BABE-nya dan lolos, baru Badan POM akan merilis, akan memberikan nomor registrasi kepada obat tersebut, ya. Jadi salah satu acuannya adalah bioavailabilitas secara intravena 100%. Dan di awal kuliah, ya, kan ada saya menjelaskan bahwa bagaimana posisi BioVar, farmakokinetik dan farmakodinamik, ya. Jadi secara eksperimen, ya, itu yang agak diinikan adalah apa ya, farmakokinetik. Karena farmakokinetik ini kan bagaimana obat itu absorb dalam tubuh ini, ya. Jadi makanya FDA, ya, Food and Drug Administration, Badan POM Amerika, itu mempersyaratkan untuk uji untuk mengetahui ketersediaan hayati dari obat itu dilakukan dengan uji bioavailabilitas, bioekivalensi. Bioavailabilitas, ya, bioekivalensi itu diekivalenkan, dibandingkan dengan produk tertentu, ya. Kalau misalkan produknya baru, berapa pionir artinya dibandingkan dengan bioavailabilitas obat tersebut secara intravena. Nah, sementara kalau produk itu udah follower, nanti bioavailabilitasnya bioekivalensi tadi diekivalenkan dengan produk pionirnya. Jadi FDA menetapkan itu, dan bukan uji farmakokinetik, karena uji farmakokinetik itu debatable, ya, karena parameternya itu macam-macam, ada kompartemen 1, kompartemen 2. Sementara kalau bioavailabilitas kita dapat mengetahui dengan mengukur konsentrasi obat di dalam plasma darah, gitu. Ya, obat kerja paling efisien dan bioavailabilitasnya 100%. Kemudian obat harus berada dalam larutan air, ya. Ya.
Ya kalau sekarang ya, mungkin ada pendekatan ya kalau di sini dalam tatan air ya untuk katakanlah untuk justifikasi untuk memudahkan ya, meskipun di sini ada kata-kata jika dalam bentuk emulsi maka partikel minyak tidak boleh lebih besar dari partikel elektrosit. Nah, ini juga sekali lagi salah satu alasan juga kenapa yang namanya nanoteknologi ya itu cukup rising, cukup naik karena di antara pendekatan nanoteknologi adalah dia bisa membantu kalimat penjelas ini. Ya. Jadi kalau dulu ketika nanoteknologi itu belum ditemukan, ya, benar obat harus berada dalam lautan air. Karena Anda lihat tadi kan bagaimana ukuran vena itu kan, ya, kecil, ya, segitu. Ya. Eritrosit kemarin saya sempat kan di slide saya meskipun bukan slide paper tapi slide presentasi tempat lain, ya, itu ukurannya adalah mikro atau nano, ya, nano. Nah, sehingga dengan pendekatan nano, emulsi-emulsi ini dibuat dalam bentuk nano, bahkan mungkin suspensi juga dibuat nano. Ya, sediaan intravena sekarang relatif lebih lebih general, jadi tidak hanya dalam bentuk lautan air, tapi yang penting adalah pembawanya mostly adalah air. Nanti saya mudah-mudahan masih ada waktu, saya akan sedikit cerita publikasi saya yang terbaru ya, dan disitu saya membuat nano dan saya menginjeksikan sampel nano saya secara intravena gitu. Nanti mudah-mudahan masih ada waktu. Nah, masuk intravena tidak boleh ada partikel ya. Tidak boleh ada partikel. Nah, tadi gimana Pak? Ya, ini maksudnya adalah partikel-partikel pengotor kontaminasi gitu. Tidak boleh ada partikel. Makanya kalau sediaan intravena yang volume besar dia harus bebas pirogen. Ya. Maksudnya adalah partikel-partikel begitu. Ya, karena dia langsung masuk ke ya, pipa tadi itu. Dosis tunggal 10 ml atau lebih harus bebas pirogen. Ya, pirogennya dapat menyebabkan reaksi piretik, panas, demam. Contoh injeksi ampicillin 100 mg, 1 gram. Dosis tunggal lebih dari 50 ml tidak boleh mengandung bakterisid. Ya. Jadi sebisa mungkin sediaan parenteral intravena ya, itu sebisa mungkin tanpa pengawet. Bisa. Makanya dalam formulasinya ya, sediaan parenteral yang volume kecil terutama ya, juga volume besar sediaan parenteral apapun yang intravena itu sebisa mungkin formulanya tidak sesederhana mungkin ya, karena memang sangat tidak diinginkan menggunakan pengawet karena kan itu masuk dalam vena ya. Nah, dalam intravena ini kesalahan pemberian obat ya, sulit diperbaiki. Kemudian ya, tidak boleh merangsang sehingga menyebabkan hemolisa ya, penguraian darah yang terjadi. Hipertons disuntikkan secara lambat supaya tidak mempengaruhi darah. Nah, adanya partikel dapat menyebabkan emboli, penyumbatan di dalam darah. Kemudian rapid intramuscular injection, injeksi intramuskular dalam muscle tadi. Ya. Ini absorpsi yang cepat dari larutan yang berair. Ya. Absorpsi lambat dari non-aqueous solution atau dari minyak. Ya. Jadi kan saya sempat ini kan di awal bahwa kalau intravena ya mau nggak mau pembawanya mostly didominasi oleh air. Ya, tapi kan ada kasus tertentu misalkan obatnya sangat susah diinginkan dengan ini ya, dan dia harapannya malah langsung ke muscle, ke otot. Ya. Ya. Kalau di otot tidak harus air, ya. Tapi juga dengan minyak karena tadi subkutan dan otot itu secara kandungan, secara komposisi bahannya itu ya lebih ini ya. Kalau ini intravena, vena kan langsung masuk ke dalam pipa ini
Pipa itu isinya adalah darah. Volume yang lebih besar ya dapat digunakan dibandingkan dengan larutan subkutan intramuskular. Kemudian intramuskular ini easier, lebih mudah diinjeksikan daripada injeksi intravena. Ya, karena jadi kalau di kampung-kampung tadi ya sempat cerita yang bapak-bapak dokter atau bapak tenaga kesehatan menyuntik pasien-pasien kampung yang relatif usianya ya, berusia ya, itu ternyata dia intramuskular, ini kan ini tegak lurus ya. Karena kalau intravena ya dia benar harus cari pembuluh darah venanya itu karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah vena. Obat-obat yang dapat menyebabkan iritasi ini sangat berpotensi dan sangat maybe very painful, akan sangat nyeri. Laju yang berbeda berabsorpsi tergantung pada ya jenis-jenis ototnya ya yang diinjeksi dan juga aliran darah. Ya. Intramuskular dekat dalam jaringan otot, nah umumnya pantat, otot dan paha, push dengan tegak lurus. Nah, bioavailabilitasnya lebih kecil dibandingkan intravena. Kalau tadi intravena completely 100%, kalau intramuskular bioavailabilitasnya 80 sampai 100%. Biasanya 1 sampai 3 ml ya. Jika lebih besar maka diberikan beberapa kali. Volume 2 sampai 20 ml dapat disuntikkan ke dalam otot dada. Otot dada. Ya kan harus hati-hati tadi kan. Kecepatan absorpsinya antara intravena dan subkutan. Ya, jadi maksudnya adalah absorpsi ya kalau intravena kan tanpa ada proses absorpsi dia langsung didistribusikan. Nah, kalau intramuskular itu lebih cepat dibandingkan dengan subkutan. Ya, karena kan dia ada ini kan epidermis, dermis, subkutan, setelahnya kan muscle. Ada antara subkutan dan muscle ini banyak ada pembuluh darah vena. Ya. Sebaiknya isoton sendiri ya, karena volumenya kecil. Pencet tergantung besar kecilnya partikel, dapat berupa larutan, emulsi atau suspensi. Ya, bahkan kalau sekarang tadi dengan pendekatan nanoteknologi, bisa nano emulsi, nano suspensi. Zat aktif bekerja lambat dan mudah terakumulasi sehingga ini dapat menimbulkan potensi toksisitas keracunan. Contohnya injeksi penisilin Q3 3000 unit, injeksi vitamin B kompleks. Nah, jadi salah satu kenapa waktu itu muncul secara lahirnya pemberian secara parenteral ya, dan ini juga terkait dengan biofarmaseutika ya. Jadi kalau obat yang diberikan secara oral dia akan mengalami namanya first pass effect, jadi efek lintas pertama. Jadi dalam pemberian oral ya itu kan ya jalan saluran pencernaan, dan dari intestinal tract ya, saluran usus ini ada melalui vena portal, dia disalurkan ke hati dulu. Di sini ada yang mengalami namanya metabolisme ya. Hati dengan globul-globulnya, dengan lobus-lobusnya ya, ini portal vein ya. Kemudian dari portal vein di sirkulasi sistemik hepatik balik lagi ke sini. Nah, jadi ada proses metabolisme di sini. Itu yang bisa pemberian secara oral. Nah, ini apa akibatnya? Ya. Jadi untuk obat-obat yang diberikan secara oral dan dia melalui first pass effect, efek lintas pertama, dia nanti bioavailabilitasnya akan berkurang. Ya. Jadi first pass effect adalah istilah yang digunakan untuk metabolisme hati
dari suatu senyawa obat, ya, pharmacological agent itu bisa berarti obat, yang mana dia diabsorpsi dari gut, dari usus, dan di deliver, dihantarkan, dikirim ke liver melalui sirkulasi portal. Balik lagi ke sini. Semakin the greater the first pass effect, semakin besar efek lintas pertama, semakin atau senyawa obat itu akan berkurang mencapai sirkulasi sistemiknya. Ya, karena ada metabolisme di sini. Jadi makanya sediaan oral, ya, ketika dibandingkan dengan sediaan yang parenteral intravena, bioavailabilitasnya ya nggak ada yang 100% untuk yang oral. Karena apa? Dia mengalami first pass effect. Ya. Dan semakin besar ya first pass effect-nya, atau semakin obat itu rentan, sensitif dengan metabolisme dalam hati, ya, obat yang akan masuk ke sirkulasi sistemik itu akan semakin berkurang. Gitu. Ya. Ini gambarannya. Obat yang di ingested orally, yang diberikan secara oral, GIT, gastrointestinal tract, saluran pencernaan. Dia ada yang diinikan tadi melalui portal vein, ya, melalui portal circulation, ya, masuk ke dalam liver. Liver ini besar, ya, salah satu organ terbesar dalam perut manusia. Sini, ya. Kemudian ya ada hepatic vein, ya, dia ada yang masuk ke kidney, ya, yang hepatic vein ini kidney, dari ekskresi metabolit dan obat yang melalui urin. Sementara di sini, ya, liver ada pharmacodynamic activity in body. Jadi ini namanya first pass effect. Jadi ketika obat diberikan secara oral, ya, itu ada dari melalui mekanisme dari portal circulation, dia akan dibawa ke liver, oleh liver akan dimetabolisme, ya, ya. Kemudian di metabolisme, hasil metabolisme obat oleh enzim-enzim yang dalam liver ini, hasil metabolisme obat ini ada yang memberikan efek di dalam tubuh, ya, dan juga ada yang langsung dilempar, ya, langsung dikirimkan melalui vena hepatik ke ginjal, ya. Ketika di ginjal dia mengalami filtrasi di sini, terjadilah ekskresi metabolit dan obat-obat yang tidak diabsorpsi melalui urin. Di sini terjadi pharmacodynamic activity atau terjadi ya farmakokinetik dulu, farmakodinamik, dan terjadi efek farmakologi di sini. Nah, sementara kalau yang parenteral atau yang diberikan secara intravena, kita bicara dia langsung ke aktivitas farmakodinamik dalam tubuh. Itu langsung didistribusikan. Ini di first pass metabolism melalui liver, melalui portal circulation atau portal vena hepatik. Jadi itu salah satu, dan kalau diberikan secara intravena kan dia mangkas nih, beda yang melalui tahapan panjang ini dan langsung set. Ya. Nah, bentuk sediaannya ada larut, tahan, suspensi, emulsi, dan juga implan. Ya, untuk yang implan ini untuk yang intramuskular, ya, larutan, suspensi, karena untuk yang intravena tidak ada implan, ya. Larutan, suspensi, emulsi. Ya. Kalau dulu mungkin larutan saja untuk intravena, sekarang dengan pendekatan nano teknologi kita bisa menekan larutan, suspensi, emulsi. Dan ini bisa untuk intramuskular. Proses biofarmasinya ada transfer, ya. Terus kemudian difusi,
dan absorpsi. Absorpsinya adalah masih ada absorpsi dari jaringan darah ke reseptor-reseptor yang dituju, misalnya. Jadi ini bukan absorpsi dari sebelum nyampe ke darah. Ini absorpsinya adalah absorpsi setelah dia di darah. Ini prosesnya. Proses deformasi transfer, sediaan ke cairan tubuh pada antarmuka, kemudian terjadi ketidakseimbangan dalam sediaan. Ya. Karena tadi ketika obat langsung gambarannya mungkin yang lebih yang intravena, ya. Begitu dia diberikan, cus, gitu kan. Ya. Kemudian obat kan langsung bertemu dengan darah. Terjadi fenomena antarmuka di sana. Kemudian terjadi ketidakseimbangan dalam sediaan. Apa yang terjadi? Kan darah kedatangan sesuatu dengan konsentrasi sesuatu yang baru, ya, yang mana konsentrasi obat ini, ya, ini belum tersebar merata di darah. Kemudian yang terjadi adalah difusi dari sediaan ke cairan tubuh. Dari obat yang disebutkan itu, ya, secara, ya, katakanlah secara mechanical, secara biologically, ya, secara automatically, ya, bahwa sesuatu itu akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ya, difusi. Ya. Jadi begitu disuntikkan saat intravena, obat itu akan langsung bertemu dengan darah dan kemudian akan terjadi proses difusi di sana dari obat yang baru dikeluarkan dari intravena tersebut. Ya, terjadi difusi dan terjadi, ya, jadi difusi ke pembuluh darah. Nah, kemudian terjadi difusi dalam cairan antar sel dalam darah, kemudian dia mana di tempat-tempat dia di organ-organ dan reseptor-reseptor tempat obat itu akan beraksi. Ini absorpsi, ya, obat berdifusi, kemudian melalui membran plasma kemarin, melalui cairan antar sel, ya, membran sel kemarin, ya, plasma antar sel, ya, kemudian menuju pembuluh kapiler dan obat menembus dinding pembuluh darah kapiler, ya, kemudian di reseptor dia akan berikatan dengan reseptor dalam tubuh kita dan dia akan memberikan efek farmakodinami, ya, atau memberikan efek farmakologi di sana. Ya, aliran darah, ya, jika pembuluh darah banyak, maka zat aktif yang dialirkan juga akan banyak. Kemudian absorpsi akan terus berlangsung. Kemudian konsentrasi tempat absorpsi kecil, ya, konsentrasi dengan cara antar sel versus pembuluh darah semakin besar, sehingga akan terjadi proses difusi di sana, terjadi proses transferring konsentrasi sehingga dalam, ya, terjadi proses perpindahan obat di ya, dari tadi yang berdasarkan intravena sebutan ke dalam darah dan ke reseptornya. Ya. Kemudian ketika dibandingkan intramuskular dengan sebutan, intramuskular belum mengalami difusi, transport, absorpsi lebih cepat, sementara intramuskular juga lebih banyak terdapat pembuluh darah dibandingkan sebutan. Ya. Intramuskular, jadi setelah sediaan masuk, dia langsung bercampur dengan cairan antar sel, ya. Baik dari setelah sel masuk dia langsung campur dengan cairan antar sel, kemudian baik bentuk larutan sekvensi halus difusi lebih cepat terjadi dan sehingga efeknya lebih cepat. Intramuskular, obat langsung tersebar pada otot, ya, pembuluh darah tersebar pada otot juga. Yang oral perlu terjadi difusi ke tempat absorpsi. Ya. Dalam proses oral ini intramuskular, semua obat akan diabsorpsi, ya, dengan bioavailabilitasnya 80-100%, meskipun waktunya, ya, lama, ya, karena komponen, ya, karakteristik atau anatomi dari muskular yang begitu ya, begitu lihat tadi, jadi
kecuali terjadi kesalahan penyuntikan. Ya. Kemudian yang oral tidak sama terabsorpsi dan ada obat yang terbuang. Jadi dari fosfas metabolisme melalui ada yang dibuang, metabolit yang tidak dipakai dibuang melalui urin. Sediaan injeksi intramuskular adalah dalam air, dan di dalam minyak, ya, implan tadi. Sediaan larutan langsung bercampur dengan cairan tubuh, membawa minyak, contohnya minyak jagung. Faktor pembawa yang perlu diperhatikan, ya misalkan ini pembawanya untuk intramuskular, pembawanya minyak, maka absorpsinya lebih lama dibanding pembawa air. Mulai terjadi proses transfer, ada nilai koefisien partisi di sana. Kemudian minyak bisa dianggap sebagai benda asing. Dan suspensi dalam minyak jauh lebih lama, jadi semua tetap akan diabsorpsi. Ya. Kemudian tujuannya adalah sustain release, biasanya pembawa minyak. Ya. Implan, nah untuk intramuskular, ya, ada yang device padat, device-nya pembawanya padat, implan juga ditanamkan. Pembawanya harus permeable, cara antar sel bisa masuk, kontak dan melarutkan obat dalam pembawa. Ya. Dan biasa implan ini sustain release ya, dan juga bisa bertahan sekian lama, sekian banyak di sana. Ya. Jadi dia pelepasannya pelan-pelan. Ya. Implan obat ya padat dan cair. Nah, implan itu untuk tujuan lepas lambat. Ya, genetik aplikasinya tetap. Jadi kalau misalkan kita mau membuat implan, ya harus diperhatikan tadi faktor-faktor biofarmasetikanya, apa yang akan apa yang akan kita inkorporasikan dalam implan kita, bagaimana sifat fisik kimianya, bagaimana untuk formulasinya, dan tentunya ketika kita berbicara implan adalah ya dia sustain release untuk lepas lambat. Ya. Kita harus bisa mendesain dengan pertimbangan faktor-faktor tadi sehingga pelepasan dia gradual. Ya, karena kalau dalam hal formulasinya salah, ya, nanti bisa berbahaya tuh faktor terkait biofarmasinya. Karena dia implan itu desain ditanam di sana, jadi pelepasannya pelan-pelan, harian. Kalau misalkan terjadi desainnya nggak bagus, bocor, dia bisa langsung pumping sekian banyak dosisnya. Ya. Kita pelepasan tetap, ya. Waktu transit bisa tahunan, bulanan. Menurut saya obat KB dengan dosis kecil 30 mikrogram. Faktor formulasi, ya. Penambahan bahan peningkat viskositas seperti PVP untuk pelarut air, aluminium stearat, aluminium oleat, aluminium palmitat untuk pelarut minyak akan memperlambat difusi dan absorpsi. Ya. Ini yang intramuskular. Ya. Jadi kalau misalkan yang intravena, ya, tadi saya bahwa dia pembawanya harus dominan air. Ya. Jadi viskositasnya ya viskositas air. Ya, tapi kalau misalkan yang kayak seperti yang mana yang intramuskular, ya, dia dapat menggunakan tambahkan peningkat viskositas, ya, supaya dia dapat absorpsinya dapat banyak, karena dia otot kan komposisinya ada lipid, ada air, ya. Dengan peningkatan viskositas kontaknya lama sehingga absorpsinya juga akan lama di sana, akan maksimal di sana. Nah, kemudian untuk evaluasi biofarmasetiknya ada uji ketersediaan hayati atau bioavailabilitas, ya. Ya, terutama ini adalah untuk yang intramuskular, ya. Karena ya kalau yang uji ketersediaan hayati yang oral, ya, yang yang intravena ya harus diuji dan dia harus 100%. Ya. Tapi ini adalah untuk yang intramuskular karena dia ada bentuknya larutan dan substansi dalam minyak, dan ini harus dibandingkan dengan yang diberikan secara intravena. Parameternya cepat absorpsi dan jumlah diabsorpsi, bentuk larutan tidak perlu diuji bioavailabilitas. Yang intravena ya berapapun yang diberikan ya segitu 100%. Nah, nanti yang ketersediaan hayati yang di luar intravena
dibandingkan, dikomparasikan, direlatifkan, compare dengan beliau secara oral. Ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Saya inikan dulu rekamannya. Ada pertanyaan? Halo? Halo Pak. Ada pertanyaan nggak?